Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Planet Tutorial. Nah, pada video kali ini Planet Tutorial akan memberikan sebuah tutorial tentang cara bagaimana kita mencari supplier tangan pertama di toko online Shopee. Nah, tanpa berlama-lama, namun sebelum itu klik dulu tombol berlanggarannya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat sekalian tidak ketinggalan dan selalu update dengan konten-konten tutorial tentunya dari kami Planet Tutorial. Nah, sobat sekalian, langsung sobat sekalian masuk pada akun Shopee. Setelah kita diantarkan pada halaman pertama dari akun Shopee kita, maaf saya matikan dulu notifikasinya. Maka hal pertama yang kita lakukan adalah untuk mencari supplier tangan pertama. Kriterianya atau hal-hal yang penting diketahui pertama adalah kita harus mengetahui jenis produk apa yang akan kita jual. Kalau semisal yang mau kita jual adalah produk semacam jaket kulit, maka kita harus mengetahui daerah mana yang dominan memproduksi jaket-jaket sejenis kulit tersebut. Nah, sementara ini yang paling banyak dan terkenal untuk produksi jaket kulit adalah daerah Garut. Maka langsung kita ketik saja jaket kulit. Nah, sudah muncul semua untuk produk-produk jaket kulit. Maka langkah yang pertama adalah kita harus mengetahui tentang daerah mana yang memang menjadi produsen jaket kulit. Sementara ini Garut lah, atau kota Garut yang memang menjadi produsen jaket kulit. Maka itu yang harus kita cari dulu. Berarti kita harus mencari toko yang memang pengirimannya dari Garut. Karena sekalipun toko tersebut penjualannya sedikit, sedangkan di toko yang lain yang non Garut itu banyak, bisa saja yang di Garut itu adalah memang supplier, sedangkan supplier tangan pertama maksudnya, sedangkan yang toko yang lain yang di luar Garut sekalipun penjualannya banyak, itu bisa saja adalah bukan supplier tangan pertama. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena itu masalah penjualan banyak dan tidaknya ini sebenarnya tergantung kelihayan penjualnya, ya, sellernya, bukan masalah dia supplier pertama atau supplier tangan kedua dan ketiga. Jadi intinya untuk penjualan yang banyak dan tidaknya itu tidak ada kaitannya dengan supplier. Jadi bisa saja yang supplier tangan pertama itu penjualannya sedikit dan supplier tangan kedua, ketiga dan keempat itu banyak, atau istilahnya resellernya atau dropshippernya. Sehingga yang saya sarankan yang pertama adalah kita ketahui dulu daerah mana produk itu daerah mana barang-barang tersebut atau produk yang mau kita jual itu diproduksi. Nah, seperti jaket kulit ini kan yang paling banyak memproduksinya adalah orang-orang Garut. Sehingga kita cari itu yang pertama. Jadi kita cari yang dari pengiriman Garut dulu. Maka kemudian kita tinjau tokonya. Nah, untuk hal yang kedua yang perlu diketahui adalah kita harus melihat rating dari toko tersebut, mulai dari penilaian. Penilaian itu minimal kalau menurut saya itu 47 atau 48. Nah, seperti ini sudah masuk ya. Dari penilaian 4,8 maksudnya, di sini 4,7. Kemudian setelah kita melihat penilaian, maka juga kita melihat performa chat dibalas. Itu paling tidak performa chat dibalas itu 85% sudah mapan. Apalagi performa chat yang dibalas itu sampai 90%, apalagi sampai 100%. Nah, ini untuk performa chat masih 65%, 63 maksudnya. Di sini kita coba lihat performanya itu 95. Nah, berarti ini sangat recommended. Jadi untuk produk jaket kulit, di sini ada toko jaket kulit Elite ya.
yang memang dari Garut, kemudian penjualannya itu sudah banyak, pengikutnya 2.500, kemudian penilaian dari pembeli 4,9, dan performa chat dibalas 95%. Jadi seperti itu langkah-langkah untuk mencari supplier pertama. Semisal kita mencari supplier sarung lamiri seumpamanya, kita klik saja atau ketik sarung lamiri, maka hal yang pertama seperti tadi, sarung lamiri itu banyak, artinya produksinya itu di mana, dan yang kita tahu sarung lamiri itu produksinya adalah di Gresik, sehingga yang pertama itu kita harus mencari toko yang pengirimannya dari Gresik, atau kalau memang tidak ada yang dekat-dekat dengan Gresik, nah disitu ada ya Kabupaten Gresik itu, dan harga biasanya bersaing kalau memang hal itu langsung dari supplier pertama. Kalau memang tidak ada dari tempat produksinya barang tersebut, maka cari di kota yang dekat dengan tempat produksi. Seperti Gresik itu kan dekat dengan Surabaya, maka kita cari yang di Surabaya saja. Itu sama dengan ketika kita mau menjual sarung batik atau baju batik, maka yang terkenal batik itu adalah di Pekalongan, maka yang pertama kita harus mencari toko yang pengirimannya dari Pekalongan, kemudian daerah yang dekat, dan yang ketiga melihat performa chat yang dibalas, dan kemudian penjualan. Itu mungkin ya untuk video kali ini tentang cara mencari supplier tangan pertama. Sekian, semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan isi di kolom komentar. Silahkan like jika sahabat sekalian suka terhadap video ini, dan dislike jika memang tidak suka. Semoga bermanfaat. Salam Prani Tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.